Selah. Before we step out into the world, before we tackle our task, before we face our routine, let's take a moment to pause. But first, let go of all past pretense. Let God make all things new. Let us trust in the God's plan for us. Let us move forward to embrace the hope and future He promised. Jeremiah 29 verse 11. The Lord says, "For I know the plans I have for you, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope." Let the peace and grace of God direct the steps of the righteous. Baiklah, saya kepengen memulai dengan memperlihatkan satu gambar ini. Tapi ngomong-ngomong ini bukan tema khotbahnya. Ya, nanti saya kasih tahu tema khotbahnya apa. Tapi ini bukan tema khotbahnya. Ini adalah sebuah discussion yang never ending dari zaman ke zaman, khususnya dalam konteks orang-orang teologi biasanya, dan barangkali rekan-rekan sekalian pernah mendengar akan hal ini yang disebut omnipotence paradox. Nah, jadi ini tuh merupakan suatu pertanyaan yang biasanya dilemparkan oleh orang ateis kepada orang-orang Kristen, atau nggak spesifik orang Kristen sih sebenarnya. Biasa pertanyaannya dilemparkan oleh orang-orang ateis kepada orang-orang beragama, termasuk Kristen. Pertanyaannya adalah seperti ini: apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menciptakan batu yang sebegitu beratnya sehingga Dia yang Maha Kuasa tidak sanggup untuk mengangkat batu itu? Mudah-mudahan ngerti ya. Itu pertanyaan itu biasa disebut sebagai omnipotence paradox. Jadi apakah benar Allah Maha Kuasa? Kalau Dia Maha Kuasa, berarti Dia bisa ciptakan batu yang begitu berat sampai Dia yang Maha Kuasa tidak bisa mengangkatnya. Kalau begitu Dia nggak Maha Kuasa dong. Jadi berputar-putar seperti itu ya. Omnipotence paradox. Jadi itu merupakan suatu yang biasa ditanyakan oleh orang ateis kepada orang-orang beragama. Dan saya nggak kepengen memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tersebut, karena di Google Anda bisa temukan begitu banyak versi, begitu banyak tafsiran, ada begitu banyak versi jawaban yang tersedia di Google, seperti itu ya. Nah, akan tetapi lantas apa pentingnya untuk hari ini kita tahu akan hal ini? Ini hanya introduction aja, ngomong-ngomong, kita bukan akan membahas ini. Tapi yang kepengen saya bilang adalah, biasa kita khususnya mungkin dalam berbagai lagu-lagu kita dan berbagai topik pembahasan, itu biasa bilang Allah sanggup. Seperti yang tadi kita nyanyikan, tiada yang mustahil, Dia bisa melakukan apapun. Seperti itu. Itu yang biasa kita ungkapkan. Nah, tapi memang lantas akan muncul berbagai pertanyaan, salah satu contohnya omnipotence paradox ini. Nah, yang bisa saya katakan kepada kita semua adalah, yang pasti Tuhan bukan yang nggak bisa, tapi nggak akan melakukan sesuatu yang di luar naturnya. Seperti itu. Ya, Tuhan bukan yang nggak bisa, tapi nggak akan melakukan sesuatu yang di luar naturnya. Dia tidak akan menciptakan batu yang sebegitu beratnya sampai melanggar naturnya sebagai Allah yang Maha Kuasa yang bisa melakukan apapun. Contoh lain, menurut teman-teman sekalian, apakah Tuhan bisa memutar waktu dan mencegah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan? Bisa aja. Tapi lantas itu bertentangan dengan naturnya. Bertentangan dengan natur bahwa Tuhan adalah Allah yang menghargai konsekuensi pilihan bebas manusia. Ya dong ya. Contoh lain, apakah Tuhan hari ini bisa membunuh semua manusia dengan banjir? Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, jawabannya bisa-bisa aja. Tapi itu bertentangan dengan naturnya, karena satu kali Tuhan pernah berjanji bahwa nggak akan pernah ada banjir lagi menutupi bumi. Tuhan janji kepada siapa? Ya betul, no. Oke. Contoh lain lagi, apakah Tuhan bisa membawa semua manusia ke surga hari ini juga, sekarang ini, detik ini juga? Bisa. Kalau jawabannya bisa atau enggak, bisa-bisa aja. Tapi lantas itu bertentangan dengan naturnya Tuhan. Karena naturnya Tuhan adalah bukan hanya kasih, tapi adil.
Sehingga dengan demikian, dia nggak akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan natur keadilannya. Dia nggak akan lakukan itu. Kita tetap perlu bertobat, lahir baru, ikut Tuhan, dan sebagainya. Baru dia akan angkat kita ke surga. Seperti itu. Jadi poinnya adalah, Tuhan nggak akan, bukannya nggak bisa, tapi Tuhan nggak akan lakukan sesuatu yang di luar naturnya. Seperti itu. Nah, lantas ini apa hubungannya? Apa pentingnya kita tahu akan hal ini? Pentingnya karena hari ini yang akan kita pelajari adalah sesuatu yang Tuhan juga tidak bisa lakukan. Hari ini yang akan kita pelajari adalah sesuatu yang Tuhan tidak bisa lakukan karena bertentangan dengan naturnya Tuhan. Tapi dengan mengetahui hal ini dan mempraktekkan hal ini, kehidupan kita akan sangat banyak tertolong. Kehidupan keluarga kita akan tertolong, kehidupan istri Anda akan tertolong, kehidupan orang tua anak akan tertolong, kehidupan bergereja Anda juga akan tertolong, kehidupan hubungan Anda dengan siapapun akan tertolong. Padahal Tuhan nggak bisa lakukan ini, tapi kita sebagai manusia justru bisa. Nah, kita akan belajar sesuatu yang disebut confession atau ngaku dosa. Ya iyalah, Tuhan nggak bisa ngaku dosa, ya dong, karena dia nggak ada dosa. Dengan mempelajari ngaku dosa, hidup kita akan berubah total. Mari kita belajar sama-sama ya. Hari ini aku pengen mengajak kepada kita semua untuk nanti di rumah barangkali bisa membaca 1 Yohanes 1 ya. 1 Yohanes 1, baca di rumah, jangan di sini. Dan Anda juga ada campaign membaca Alkitab, cakep banget. Tapi hari ini di tempat ini saya meminta tolong untuk Tiap bisa bacakan ke kita semua 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Baiklah, jadi terima kasih Tia. Saya kepengen kasih pendahuluan soal tema confession seperti ini. Di ayat yang Tia tadi baca untuk kita semua, itu tuh dikatakan bahwa, jadi 1 Yohanes 1 ini seluruh ayatnya itu menjelaskan soal hidup dalam terang. Kurang lebih seperti itulah ya. 1 Yohanes 1 itu tuh keseluruhan ayatnya itu berbicara soal hidup dalam terang. Makanya di sini saya pasang gambar terang ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, semua di antara kita sebagai orang Kristen udah familiar banget dengan istilah terang. Kita kepengen menjadi terang, kita kepengen hidup dalam terang. Terang adalah kata yang sangat familiar dengan kekristenan. Tapi sayangnya kita tuh sering lupa bahwa sebenarnya hidup dalam terang itu nggak berarti nyaman, ya. Saya akan minta Tia untuk membacakan ayat lain lagi terlebih dahulu ya. Nanti kita akan kembali ke 1 Yohanes 1 ayat 7. Tia boleh baca untuk kita semua Efesus 5 ayat 13. Dengar ini baik-baik. Hidup dalam terang itu nggak berarti enak. Saya ulangi benar-benar, hidup dalam terang itu nggak berarti enak. Boleh bacakan Efesus 5 ayat 13 untuk kita. Efesus 5 ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Ayat itu mengatakan sebelum kita jadi terang harus nampak terlebih dahulu. Supaya nampak, hidup kita harus ditelanjangin oleh terang itu terlebih dahulu. Dan itu sebenarnya adalah ayat yang sangat menakutkan bagi banyak orang Kristen sebenarnya, kalau kita sadar makna ayat ini. Kenapa? Saya kasih perumpamaan seperti ini. Bayangkan ya, kita semua di sini cakep-cakep ya, oke. Tapi bayangkan saya aja deh misalnya ya, saya ada problem dengan kulit, jerawat saya banyak gitu ya. Karena problem ya dari saya kecil juga problem dengan kulit, sensitif lah terhadap perubahan suhu dan sebagainya seperti itu. Kalau misalnya ruangan ini gelap, Anda nggak bisa lihat jerawat saya. Jelas dong. Kalau ruangan ini gelap, Anda nggak bisa melihat kulit saya, mungkin ada yang belang-belang, ya.
Kalau ruangan ini gelap, Anda nggak bisa melihat ada yang merah-merah di muka saya karena gatal dan sebagainya. Ya, yang jelek-jelek dari hidup saya Anda nggak akan bisa lihat karena ruangan ini gelap. Mulai nangkap kan ya? Lantas apa yang akan terjadi ketika terang itu muncul? Anda bisa lihat jerawat saya. Anda bisa lihat ada bagian-bagian di muka saya yang merah. Anda bisa lihat ada kulit saya yang belang dan sebagainya. Anda bisa lihat padaku. Oke, Anda bisa lihat banyak hal dalam diri saya. Karena ruangan ini terang. Dan kalau ruangan ini lebih terang lagi, mungkin lebih kelihatan lagi. Karena kadang-kadang mungkin kalau ruangnya remang-remang nggak terlalu kelihatan. Saya yakin Anda mulai ngerti ini maksud saya ya. Oke, terang itu menelanjangi kita. Terang itu membuat apa yang tersembunyi jadi kelihatan. Terang itu membuat kita kelihatan seutuhnya, termasuk yang jelek-jelek. Dan ternyata ayat yang tadi dia baca itu mengatakan bahwa terang itu bahkan menelanjangi kita. Hal yang selama ini kita tutup-tutupi, hal yang selama ini kita sembunyikan dari orang lain. Ini kayaknya perasaannya udah mulai agak gak enak, mulai kepengen pulang ini temanya sensitif banget nih kayaknya hari ini nih. Ya, balik ke 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7 tadi mengatakan, ya boleh sekali lagi bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes 1 ayat 7, boleh bacakan sekali lagi untuk kita semua. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan dari Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau dalam kita mempelajari suatu ayat Alkitab, ya jujur memang karena perbedaan budaya, cara literasi atau apapun lah istilahnya gitu ya, kadang-kadang mungkin agak menyulitkan untuk kita benar-benar memahami apa yang ditulis di Alkitab. Dan kadang-kadang lebih mudah kalau misalnya kita mencoba membaginya ke beberapa struktur kalimat, ada poin-poin dan sebagainya. Tapi intinya, kalau Anda lihat 1 Yohanes 1 ayat 7 itu, sebetulnya di situ ketika kita hidup dalam terang, ada berapa hal yang terjadi. Di ayat 1 Yohanes 1 ayat 7 itu, ada kata dan, berarti ada dua hal yang terjadi. Ya, yang pertama adalah persekutuan seorang dengan yang lain, dan berarti ada dua hal yang terjadi ya. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Oke, jadi ada dua hal yang terjadi. Ketika kita hidup dalam terang, ada dua hal yang terjadi. Dan saya kembali ke perumpamaan mengenai terang tadi ya. Baik, nah bayangkan terang itu muncul sehingga Anda bisa melihat semua yang jelek-jelek tentang saya. Anda bisa lihat segala sesuatu yang nggak oke dari saya, seperti itu. Tapi ketika terang itu muncul, sebenarnya yang terjadi adalah pertama, memang Anda bisa lihat yang jelek-jelek tentang saya, tapi saya juga bisa lihat yang jelek tentang Anda. Ya, oke. Kita semua bisa melihat yang jelek-jelek tentang kita satu sama lain, kelihatan dengan jelas, nggak bisa ditutup-tutupi. Itu yang terjadi ketika terang itu muncul. Makanya ayatnya bilang tadi 1 Yohanes 1 ayat 7, ada dua hal yang terjadi ketika terang itu muncul. Darah Yesus menyucikan kita, itu berbicara tentang kita dan diri kita sendiri. Sebagaimana tadi saya bilang, kelihatan ya semua. Dan hal yang kedua, 1 Yohanes 1 ayat 7 tadi bilang, kita beroleh persekutuan dengan sesama. Berarti bicara mengenai hubungan kita dengan orang yang lain. Artinya apa? Selama ini gue gak tahu, ternyata lu juga jerawatan sama kayak gue. Dan ngomong-ngomong saya nggak bicara soal jerawat ya, itu hanya perumpamaan ya, ngerti ya? Oke, ya. Ketika terang itu muncul, selama kemarin-kemarin kita hidup dalam gelap. Gue nggak tahu lu nggak tahu gue. Tapi karena terang itu muncul, gue jadi ngelihat diri gue sendiri, gue juga jadi ngelihat lu, dan lu juga jadi ngelihat gue. Dan ternyata kita semua sama, jelek. Lo aja. Sekali lagi bukan soal fisik ya. Ini hanya perumpamaan. Kita semua cakep ya. Kita semua diciptakan indah, berharga di mata Tuhan.
ganteng, cantik, apalagi bagi suami atau istrinya paling cakep lah pokoknya ya, seperti itu. Tapi ini hanya perumpamaan, tapi kalian ngerti lah ya, ini perumpamaan, oke? Ya. Dan seperti itulah yang terjadi. Bagi rekan-rekan sekalian yang bulan lalu mendengar saya sharing mengenai agape, ada satu poin mengenai buah pengetahuan. Ketika kita makan buah pengetahuan, kita berpikir bahwa dia yang salah, ya kan ya? Masih ingat bulan lalu ya? Dia yang jelek, gua mendingan. Ternyata ketika terang itu muncul, kita sadar bahwa ternyata kita semua sama. Kita semua sama. Dan saya mulai ganti, saya nggak pakai kata jerawat lagi. Ya. Ternyata kita semua berdosa. Kita semua sama-sama menjijikkan di mata Tuhan. Menjijikkan? Loh, kok rajin pelayanan dan sebagainya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saudara-saudara terkasih, kalau misalnya saya meyakini agama Kristen itu adalah satu keyakinan yang sangat unik, benar-benar unik. Karena kalau misalnya ada begitu banyak agama dan keyakinan di dunia ini yang mengajarkan bahwa dengan kita makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita makin ngerasa kudus, makin ngerasa bersih, seperti itu. Kita makin ngerasa gagah, kita makin merasa hebat. Kekristenan beda. Kekristenan ketika kita mendekat kepada terang, kita jadi makin sadar betapa berdosanya kita. Semakin kita mendekat kepada sang terang, kita makin sadar betapa kotornya hidup kita. Alkitab berkata perbuatan amal ibadah kita aja seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Gimana kita bisa berbangga terhadap perbuatan-perbuatan pelayanan kita? Alkitab berkata itu semua seperti kain kotor. Dan ketika kita semakin mendekat kepada terang, loh, amal ibadah kita aja seperti kain kotor karena Tuhan begitu kudus dan kita begitu berdosa. Kalau amal ibadah kita aja seperti kain kotor, bagaimana yang kita anggap dosa? Menjijikan sekali. Dan tentu ini tidak untuk membuat kita jadi semakin terintimidasi, enggak. Justru ini untuk menyadarkan kita betapa kita butuh belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, kita butuh pengampunan Tuhan. Balik lagi. Jadi ketika terang itu muncul, kita kemudian menjadi tersadar, oh iya ya, perbuatan gelap saya ditelanjangi oleh terang ini. Ternyata saya begitu kotor, Anda begitu kotor, kita semua sama-sama kotor. Dan Alkitab bilang apa? Sebagai sesama orang yang dibenarkan, dikuduskan, kita kemudian 1 Yohanes 1 ayat 7 tadi berkata, kita jadi beroleh persekutuan. Kutuk buah pengetahuan dipatahkan. Gak ada lagi orang yang merasa lebih kudus daripada yang lain. Karena kita hidup dalam terang, kita bisa sama-sama melihat, oh ternyata kita sama-sama berdosa, sama-sama diampunin oleh Tuhan, sama-sama butuh belas kasihan Tuhan. Kutuk buah pengetahuan dipatahkan, gak ada lagi orang yang merasa dia yang salah. Kutuk buah pengetahuan dipatahkan, kita bisa bersekutu satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kita tahu bahwa di agama Katolik, bagaimana itu juga masih sangat beririsan dengan agama Kristen Protestan. Ada sakramen pengakuan dosa dan itu menjadi suatu aktivitas yang sangat baik. Tapi saya nggak akan komentarin sakramen pengakuan dosa dari sisi agama Katolik. Tapi saya akan membahas bagaimana ini bisa dipraktekkan dalam konteks persekutuan sesama Kristen Protestan. Jadi kalau misalnya di dalam Alkitab, tadi kita sudah lihat, sudah dengar, Tia membacakan untuk kita semua ya. 1 Yohanes 1 ayat 7 tadi, jadi ada dua ya. Kita melihat diri kita dan kita melihat orang lain. Oh ternyata sama aja gitu, seperti itu ya. Nah, kita mulai ngebahas masalah teknis sekarang ya. Sorry, terlalu kecil barangkali, tapi mudah-mudahan kebaca. Tia boleh tolong membacakan untuk kita semua 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita,
maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, hari ini tema khotbahnya tentang confession, mengaku dosa. Dan kemudian dalam kita mengaku dosa, itu tuh ada dua hal yang penting yang pengen saya sampaikan di sini. Yang pertama, mengaku dosa kepada Tuhan. Apakah ini penting? Ya iyalah, harus. Ya, karena kita berdosa bukan kepada manusia, kita berdosa kepada Tuhan. Ya, dan Alkitab berkata tadi ayat yang dibacakan, kalau misalnya kita ngaku dosa kita, maka Dia akan kasih pengampunan. Itu pasti. Dia Allah yang maha pengasih, Dia Allah yang maha pengampun. Kalau kita ngaku dosa kita, apapun itu, pasti kamu diampunin. Walaupun kamu dosamu merah, walaupun dosamu begitu kotor, tapi Dia pasti ngampunin. Pasti, gak mungkin enggak. Ya, ini salah satu natur yang gak bisa Tuhan langgar, karena Dia sendiri yang menciptakan aturan main bahwa Dia adalah kasih, Dia akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, tapi lantas kalau gitu temanya kan hari ini soal confession. Kalau gitu, udah dong, berarti cukup dong dengan kita ngaku dosa kepada Tuhan. Oh ya, saya dulu begini. Dulu saya pakai narkoba mungkin, atau dulu saya seks di luar nikah mungkin. Dan kemudian cukup dong dengan saya ngaku kepada Tuhan, saya diampuni. Hari ini ada suatu pesan bagi kita semua, mengaku kepada Tuhan. Yes, kita dapat pengampunan. Tapi saya nggak tahu rekan-rekan sekalian di sini ngalamin atau enggak. Bisa jadi kita udah ngaku dosa kepada Tuhan, dan harusnya kita dapat pengampunan sesuai ayat yang tadi Tia baca. Saya nggak tahu Anda ngalamin atau enggak. Tapi lantas kemudian, kok rasanya kehidupan rohaniah gak bertumbuh? Kok rasanya tetap jatuh bangun dalam dosa? Kok rasanya tetap hati ini babak belur? Kok rasanya gak yakin masuk surga atau masuk neraka? Padahal udah ngaku dosa ke Tuhan, dan harusnya udah dapat pengampunan. Tapi kok hidup kekristenan saya masih kayak begini sih? Rasanya masih jauh dari Tuhan. Rasanya masih benci diri sendiri. Rasanya begitu ada banyak luka terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Karena dosa itu begitu merusak dan membuat Anda terluka. Dan ternyata ada satu ayat yang buat saya ini benar-benar sangat mencerahkan. Ini ayat mencerahkan banget lah pokoknya. Tia boleh baca untuk kita semua, Yakobus 5 ayat 16. Ini adalah inti khotbah hari ini. Yakobus 5 ayat 16. Ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wow. Sekali lagi omnipotence paradox. Gak mungkin kita saling mengaku dosa dengan Tuhan, bertentangan dengan naturnya Tuhan ya, karena Tuhan gak ada dosa, tentu saja. Lantas kalau gitu gimana dong, dengan siapa kita saling ngaku dosa? Ya dengan sesama manusia kan. Gak mungkin kita saling ngaku dosa dengan Tuhan, gak mungkin ya. Dan hari ini semoga ini menjadi rema bagi kita semua. Waktu saya menyadari ini memerdekakan hati saya banget sih. Ternyata Alkitab mengajar kita bahwa kita perlu ngaku dosa kepada Tuhan. Haruslah kita berdosa kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan Anda dapat pengampunan dengan ngaku dosa kepada Tuhan. Tapi Alkitab berkata Anda belum sembuh. Dan ternyata Tuhan sediakan rahasianya supaya Anda bisa sembuh dari akibat-akibat dosa di ayat lain, yaitu Yakobus 5 ayat 16. Seperti kepingan-kepingan puzzle, kita mesti mempelajari seluruh Alkitab. Dan kemudian tentu sayang banget kalau kita baca ayat Alkitab cuma yang itu-itu aja.
Ternyata ada rahasia-rahasia yang begitu dalam tersimpan di berbagai ayat di Alkitab. Dan ternyata supaya kamu sembuh dari efek dosa, dari akibat dosa, ternyata rahasianya bukan ngaku dosa kepada Tuhan, walaupun itu harus untuk dapat pengampunan ya. Ternyata rahasianya adalah ternyata kita harus ngaku dosa ke sesama. Dan ini susah. Ini memalukan. Anda bisa bayangkan pasti. Ini bayangkan contoh ya, contoh aja, contoh ya. Misalnya, ternyata ini misalnya doang. Ternyata saya punya anak di luar nikah. Oke. Contoh ya. Oke. Teman-teman dengarkan ini baik-baik. Kalau ternyata saya punya anak di luar nikah, apakah mudah bagi saya untuk minta ampun kepada Tuhan? Jujur, mudah. Di kamar, nggak ada yang tahu, dia nggak tahu. Oke? Ya. Tapi bayangkan ketika ayat ini kemudian mencerahkan hati saya, dan kemudian saya sadar bahwa ada sesuatu yang harus saya lakukan supaya saya dapat kesembuhan. Saya harus ngaku dosa. Dan ujung-ujungnya saya harus ngaku ke dia. Mau saya ngaku kepada siapapun dulu, mungkin saya ngaku ke pendeta dulu, mungkin saya ngaku ke siapa dulu. Ujung-ujungnya saya harus ngaku ke dia lah, pasti. Nggak mungkin enggak. Ya, walaupun mungkin itu takes time, perlu menyiapkan hati dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya saya pasti harus ngaku ke dia. Dan jujur, lebih susah mana minta ampun sama Tuhan apa minta ampun sama dia? Manusia, maksudnya manusia, ya manusia. Oke? Anda bisa bayangkan? Susah, takut. Dan ini nggak bicara soal ntar malam tidur di mana. Ya, mati aku. Dan Anda ngerti maksud saya ya, bahwa ngaku dosa kepada manusia itu jauh lebih susah daripada ngaku dosa ke Tuhan. Tapi justru itu sebabnya Tuhan siapkan rahasia kesembuhan dari dosa di ayat lain. Ya, oke. Mari kita berperkara, kata Tuhan, kamu ada dosa apa, aku kasih pengampunan. Tapi kalau kamu mau kekristenanmu sembuh, pulih, gak ada luka lagi, kamu bisa live in calling, kamu bisa mulai new beginning, dosa dulu ke manusia, and you will get healed. Berat. Ya, kita cenderung untuk menyembunyikan. Kita cenderung untuk mempersalahkan orang lain untuk buah pengetahuan. Kita cenderung untuk bilang dia yang salah, bukan gua. Tapi ketika kita sadar bahwa kita ada sesuatu yang salah dan harus kita akuin, itu susah. Susah banget. Nah, dan oleh sebab itulah, makanya confession itu membersihkan hati kita. Ngaku dosa itu membersihkan hati kita, membuat kita tersadar apa tadi, kalau ada terang kan kita jadi ngeliat, oh ternyata kita sama. Kita sama-sama jelek. Kita sama-sama butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan, kamu juga butuh Tuhan. Karena adanya terang kita jadi sadar nih, kita jadi tahu. Tadinya mungkin kita ngerasa lebih benar daripada dia. Tapi karena ada terang kita jadi tahu. Oh ternyata kita sama. Ayo kita saling menguatkan, saling menasehati. Itu membersihkan hati kita. Itu membuat kita jadi rendah hati. Nggak seperti Adam dan Hawa. Dengan kita ngaku dosa, itu membuat kita jadi rendah hati. Rekan-rekan sekalian, biasanya kalau misalnya saya bawakan tema ini ya, itu tuh saya selalu ngomongnya kayak begini. Teman-teman sekalian, ini biasanya saya melakukan ini.
Teman-teman sekalian, walaupun mungkin separah-parahnya apapun dosa kalian, Tuhan mengampuni dan kita mau jadi komunitas yang saling mendukung, saling mengampuni, saling menasihati satu sama lain. Dan biasanya, tanya Tia deh, biasanya saya bilang gini, sekalipun kamu homoseksual yang pakai narkoba, gitu. Biasanya saya bilang kayak gitu. Tia tahu persis lah, ya. Dan teman-teman, rekan-rekan sekalian, satu kali, ya, saya lagi membawakan materi ini ke ibadah yang saya pegang. Waktu pulang ibadah, ada satu orang yang pada saya. Orang yang udah kita kenal dengan sangat baik sekian lama. Tapi mungkin sekian tahun itu terang gak pernah mencerahkan hati kami, tapi hari itu terang mencerahkan hati kami. Sehingga satu orang ini, guru sekolah minggu dan pemimpin komsel di tempat komsel itu kayak IM, nyamperin saya dan bilang, Bapak Pendeta. Soalnya dia orang, pokoknya dia biasa, saya juga nggak tahu kenapa dia panggil saya Bapak Pendeta sih sebenarnya sih. Dia orang sarjana teologi soalnya. Sarjana teologi. Yes, dia nanti Bapak Pendeta sudah berbicara, susah. Aku sebenarnya homo dan pakai homo. Terpanas. Ya kaget lah. Oke. Guru sekolah negeri, sarjana teologi, pemimpin komsel. Tapi mungkin untuk sekian tahun terang belum mencerahkan kami, tapi hari itu terang mencerahkan kami. Dan kemudian hari itu saya tersentuh, tapi mungkin tersentuh dalam arti seperti ini. Oh, dia baru berani bicara hari ini. Berarti selama ini dia datang ke gereja penuh dengan rasa takut dan intimidasi. Selama ini dia hatinya pasti luka banget. Selama ini dia jalanin hidup dengan gak tahu mati masuk surga atau neraka, penuh dengan ketakutan, penuh dengan intimidasi, belum dimerdekakan, belum disembuhkan. Sedih pasti, sedih banget. Tapi hari itu dia memberanikan diri, dan kemudian saya nggak kasih nasihat apapun, bener, saya nggak kasih nasihat apapun. Ya karena dia udah tahu saya main, dia sarjana teologi, saya bahkan bukan. Dan saya cuma bilang sama dia, aku sangat hargain kalau setelah ngomong ini, aku sangat hargain. Dan aku akan doakan. Dan kita saudara. Dan saya nggak tahu hari ini rekan-rekan sekalian di tempat ini dosa paling besar menurut kalian itu apa. Tapi bayangkan kalau misalnya pulang dari sini, kemudian lantas itu ada yang ngaku dosa seperti itu, apakah kalian akan membencinya? Apakah kalian akan menghakiminya? Apakah kalian akan menjauhinya? Kalau saya ternyata punya anak di luar nikah, apakah kalian akan menjauhi saya? Oh iya. Dan satu catatan. Mungkin ini nggak apa-apa untuk saya sebut karena dia pun udah cukup terbuka ya di gereja kita, dan hari ini orangnya udah almarhum. Dia ini homoseksual dan pekerja seks untuk golongan tersebut. Tapi hari itu dia memberanikan diri, dan saya nggak mau kasih penghakiman atau nasihat apapun. Saya bilang, lu saudara gue. Dan kemudian pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi juga bukan karena saya ngedoain pelepasan atau apa, enggak. Pemulihan terjadi karena dia praktek ngaku dosa. Karena dia praktek. Hari ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, saudara semuanya di tempat ini, nggak tahu mungkin di antara kita barangkali ada hal-hal yang selama ini kita sembunyikan, mungkin juga enggak, tapi yang jelas ya inilah sharing firman Tuhan yang kepengen saya bagikan bagi kita semua.
Mungkin ada di antara kita yang punya dosa-dosa yang tersembunyi. Mungkin ada di antara kita yang barangkali punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang tersembunyi. Saya nggak salah sebut contoh aja, mungkin ya Anda barangkali mencuri uang kantor adalah hal yang familiar buat Anda dengan budaya korupsi sebagai orang Indonesia dan sebagainya. Ini saya ngasal nyebut ya, saya apa namanya ya pokoknya ngasal nyebut doang lah ya. Mungkin Anda diam-diam membenci satu orang dengan yang lainnya, mungkin diam-diam Anda membenci orang tua Anda, mungkin diam-diam Anda membenci suami Anda, mungkin diam-diam Anda membenci istri Anda, mungkin diam-diam Anda membenci anak Anda, mungkin diam-diam Anda mempunyai kebiasaan yang nggak benar soal pacaran, seks di luar nikah dan sebagainya. Dan selagi tersebut mungkin Anda tetap pelayanan, mungkin Anda tetap datang ke gereja, dan mungkin ketika Anda bertobat ya Anda dapat pengampunan. Tapi jauh di dalam hati Anda tahu Anda babak belur. Dan Anda butuh kesembuhan dari Tuhan. Jalan yang mudah untuk dapat pengampunan dari Tuhan. Tapi ternyata untuk Tuhan kepengen kita dibentuk rendah hati, sehingga kita dapat kesembuhan dengan cara yang nggak mudah, yaitu ngaku dosa. Mungkin Anda punya trauma di masa lalu. Ketika kebenaran ini mencerahkan hati kami dulu di Indonesia, begitu banyak cerita-cerita yang mengagetkan. Ternyata ada yang membawa trauma dari kecil, pernah dilecehkan oleh pembantunya, laki-laki. Ternyata ada yang, dan dia pun berkhotbah. Dan apakah lantas jadi kami lemparkan penghakiman? Dan ternyata kesembuhan terjadi. Dan demikian, kesembuhan terjadi. Untuk sekian periode kehidupan bergereja saya, mengakui bahwa mami saya itu adalah seorang yang gangguan mental, itu suatu hal yang berat untuk saya lakukan. Karena itu adalah suatu trauma masa kecil yang membuat papi saya pernah terusir dari gereja. Tapi ketika waktu berlalu, saya ngobrol panjang sama gembala kami, dan akhirnya saya berani untuk memegang mic dan ngomong di sekitar 50-an pengerja yang hadir di retreat pengerja mengenai apa yang terjadi. Ini gereja yang sama ngomong-ngomong ya. Dan kemudian saya bilang bahwa hari ini saya mengakui bahwa mami saya gangguan mental dan itu mempengaruhi kekristenan saya, terutama mengenai apa yang pernah gereja ini lakukan terhadap orang tua saya. Tapi saya bersyukur kita bisa saling mengampuni dan saling memaafkan. Pemulihan terjadi loh di hati saya. Dan ternyata bagi mereka yang mendengar pun mulai bermunculan. Albert sampai ini saya juga nggak pernah ngomong apa siapa-siapa bahwa sebenarnya adiknya tante juga seperti itu, dan kemudian suasana rumah tuh nggak enak banget. Terima kasih mau bicara untuk kita semua. Hal-hal semacam itu. Trauma-trauma masa kecil. Hari ini setiap kita yang ada di tempat ini, saya percaya ketika saya ngomong seperti ini, nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, semuanya sama melukai kekristenan kita. Tapi saya percaya Tuhan mulai ingatkan akan ada sesuatu yang selama ini mungkin Anda sembunyikan, tidak ada seorang pun yang tahu. Mungkin Anda udah minta ampun kepada Tuhan dan dapat pengampunan, it's good. Tapi Anda juga tahu bahwa sebenarnya kekristenan Anda sangat babak belur, penuh dengan luka, penuh dengan kebencian. Ketika saya tercerahkan oleh kebenaran ini, salah satu hal pertama yang saya lakukan adalah saya datang ke rumah pendeta saya, dan kemudian saya salamin dia, saya minta maaf, karena salah satu hal yang saya harus akuin setelah ngerti kebenaran ini adalah, saya bilang, Tante, maafin saya, selama ini saya sombong, meremehkan Tante dalam menggembalakan gereja ini. Saya ngerasa lebih pintar, ngerasa lebih bisa. Saya ngerasa Tante nggak benar. Tapi sekarang hari ini saya tahu bahwa itu salah. Dan saya pengen minta maaf sama Tante. Itu salah satu hal pertama yang saya lakukan. Dan kebencian itu hilang kan hadisnya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian semua di tempat ini, saya kepengen mengajak untuk kita semua mulai hidup dalam terang.
mulai hidup tidak ada dosa karena semuanya sudah diampuni dan semuanya sudah disembuhkan. Dan hanya sedikit tips praktek aja. Idealnya tentu ini bisa dilakukan dalam keluarga Anda sendiri, tentu saja dah. Ya, terutama kalau keluarga Anda adalah keluarga yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi saya sangat paham case by case ini nggak ideal untuk dilakukan dalam keluarga. Oleh karena itu sangat ideal kalau berikutnya kalau misalnya bisa dilakukan dalam sebuah organisasi gereja tentu saja. Dan dengan ukuran yang tidak terlalu besar, mungkin Anda punya akses langsung untuk discuss dengan Katulus atau dengan para iCare Group Leader, bicaralah dari dalam care group. Dan tentu case by case ini sesuatu yang nggak mudah juga. Khususnya saya sangat tidak menyarankan kalau Anda ngaku dosa mengenai dosa-dosa seksual, ada orang yang tidak terlalu Anda kenal atau ada lawan jenis, saya sangat tidak merekomendasikan. Lebih baik one on one, ya. Tapi itu masalah teknis lah, udahlah gitulah. Teknis itu gampang, yang susah itu kerendahan hati. Ya, oke. Saya percaya kita semua di sini mau mulai new beginning, but first you need to confess your sin. Dengan demikian mudah-mudahan ke depan Anda bisa berjalan dengan lebih kuat, bisa berlari bahkan, dan bisa alive in calling. Saya ngajak untuk kita semua bersaat dulu sejenak ya, kita mau nyanyikan lagu. Oh ya, ngomong-ngomong, silakan Anda nanti baca ini di rumah ya. Lukas 8 ayat 9 sampai 14 dan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Silakan baca di rumah, itu akan sangat menolong Anda. Ya. Oke, mari kita bersandar dulu sejenak. Nanti saya ingin berdoa untuk kita semua, tapi Roko boleh pimpin kita semua bernyanyi terlebih dahulu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu ini bersama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada
kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita semua bersaat teduh sejenak dan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Hari ini biarlah kiranya Roh Kudus mencerahkan hati kita semua, membuat kita hidup dalam terang, menelanjangi segala kegelapan dalam hati kita. Yesus, Yesus. Hari ini saya ingin mendorong kepada kita semua untuk hidup dalam terang. Barangkali selama ini ada dosa, ada kebiasaan buruk, ada trauma, ada hal-hal yang disembunyikan. Sementara Anda mungkin tetap pelayanan, mungkin Anda tetap datang ke gereja, mungkin ada kebencian yang tersimpan dalam hati Anda. Tapi hari ini dengar baik-baik, ini bukan soal mempermalukan siapapun, tapi ini adalah soal Tuhan kepingin Anda sembuh. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan sayang, Tuhan cinta sama kamu, dan Tuhan ingin kamu ngalamin kesembuhan. Selama ini kehidupanmu udah begitu banyak terluka karena dosa dan berbagai kegelapan yang tersembunyi. Orang tuamu gak tahu, suamimu gak tahu, istrimu gak tahu, anakmu gak tahu, pendetamu gak tahu. Tapi kamu tahu, dan Tuhan juga tahu bahwa hatimu begitu terluka dan bahwa kamu begitu butuh akan kesembuhan yang dari Tuhan. Saat ini saya ingin mendorong kepada kita semua, biarlah kiranya hari ini menjadi hari yang baru untuk kita hidup dalam terang. Mungkin ada di antara rekan-rekan sekalian yang hadir di tempat ini yang teringat akan hal-hal yang tersembunyi. Percayalah, itu Tuhan lagi bicara. Itu Tuhan lagi bicara. Itu Tuhan lagi bicara. Dan mungkin ada beberapa di antara kalian yang saat ini teringat akan seseorang. Mungkin dia adalah iCare leadermu, atau siapapun pembimbingmu. Dan mungkin itu Tuhan lagi bicara untuk hari ini. Selepas kita berpisah dari ibadah hari ini, untuk kamu mengambil suatu keputusan penting untuk mulai praktek apa yang dibahas hari ini, yaitu mengaku dosa. Oleh karena itu saya ingin berdoa bagi kita semua di tempat ini. Semua mata terpejam, termasuk saya sendiri. Saya memejamkan mata saya karena saya nggak ada urusan dengan siapapun. Ini semua adalah antara kita dengan Tuhan untuk persekarang ini. Semua daripada kita memejamkan mata. Dan saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian, kalau kamu orangnya, kamu tahu ada dosa, trauma, ada kebencian, ada kegelapan, kebiasaan-kebiasaan buruk, ada kegelapan dalam hati yang kamu tahu perlu diakui supaya sembuh. Dan kamu tahu, kamu pulang dari tempat ini, kamu kepengen, selepas dari ibadah ini saya perlu bicara sama Kak Tulus, saya butuh untuk ngaku dosa dan didoakan oleh Kak Tulus atau oleh iCare Group Leader atau oleh siapapun. Ini memang memalukan, ini memang butuh kerendahan hati, tapi kalau kamu mau sembuh, praktek. Kalau kamu mau sembuh, praktek. Oleh karena itu, kalau misalnya kamu orangnya, kamu tahu bahwa ada hal-hal tersembunyi dalam hatimu yang perlu diakui, saya mau menjamkan mata saat ini. Silakan kamu taruh tanganmu di dada, suatu tanda kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan melimpahkan kekuatan bagi setiap yang mengakuinya.
Tuhan, saat ini aku berdoa untuk setiap dari kami di tempat ini yang menaruh tangan kami di dada, tanda bahwa kami mengakui selama ini ada sesuatu yang tersembunyi dalam hati kami dan membuat kerohanian kami begitu babak belur. Saat ini kami akui ya Tuhan, mungkin kemarin-kemarin kami sudah mengakuinya kepadamu dan mendapat pengampunan. Tapi hari ini firman-Mu menyadarkan kami bahwa belum tuntas, belum selesai. Kami masih perlu saling mengaku dosa satu sama lain. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau yang mengetahui bahwa ini terasa begitu berat untuk kami. Ini terasa begitu memalukan untuk kami. Kami sombong, kami gak mau kelihatan jelek. Kami sombong, kami gak kepengen orang lain tahu kurang-kurangnya kami. Tapi hari ini firman Tuhan menyadarkan kami bahwa kami harus mengakui ini kalau kami mau sembuh. Tuhan, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kekuatan untuk berbicara pada satu atau dua orang yang bisa kami percaya dan didoakan agar kami beroleh kesembuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Kami gak ingin kekristenan kami babak belur terus-menerus seperti ini. Kami gak ingin terus-terusan hidup dalam ketakutan. Kami gak kepingin terus-terusan hidup dalam kemunafikan. Kami gak ingin terus-terusan hidup dalam rasa takut, rasa benci, rasa bersalah, rasa gak aman. Tuhan, kami gak mau hidup seperti ini terus. Beri kami kekuatan dan keberanian untuk berbicara pada orang yang tepat. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kekuatan ya Tuhan. Dan dengan demikian kami tahu Tuhan udah menyiapkan kesembuhan, Tuhan udah menyiapkan pemulihan untuk kami. Kami mau mulai Alive in Calling, kami mau mulai new beginning. But first, hari ini beri kami kekuatan untuk kami mengakui akan dosa-dosa kami. Beri kami kekuatan ya Tuhan. Pulang dari tempat ini, mungkin hari ini atau besok, tapi dalam waktu dekat, biarlah kami punya kekuatan untuk bercerita pada orang yang tepat dan didoakan. Terima kasih ya Tuhan. Anda yang menaruh tangan di dada bisa turunkan kembali. Dan mari kita sekali lagi nyanyikan lagu ini refnya.